Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-7 sampai 10. 1 Korintus 2 ayat 7 sampai 10. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Judul renungan kita hari ini adalah Rencana Tuhan atas Diri Kita, ditulis oleh Craig Denison. Sahabat suara kasih, sebagai anak-anak, kita memimpikannya kehidupan yang penuh petualangan dan berdampak. Kita mungkin berpura-pura menjadi astronot, yang bertualang ke tempat yang tidak diketahui, petugas polisi yang melayani dan mencari keadilan, atau bahkan seorang raja yang pantas mendapatkan rasa hormat dari semua orang di kerajaan kami. Tidak ada anak yang pernah bermimpi melakukan sesuatu yang biasa atau tidak berarti. Namun seiring bertambahnya usia, kita menerima kenyataan bahwa hanya sedikit yang pernah mencapai apa yang dianggap masyarakat sebagai profesi yang paling dihormati dan terhormat. Kami menetap di tempat yang biasa-biasa saja, dan bekerja untuk mencapai kebesaran, dengan cara apapun yang kami bisa. Kami memberikan hidup kami untuk bisnis, lingkaran sosial, dan banyak hal lainnya, dalam berupaya untuk memenuhi kebutuhan kita, dan menjadi seseorang yang hebat. Keinginan kita untuk menjadi besar tidak akan pernah terpuaskan, sampai kita menyerahkan konsep kebesaran kita kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberitahu kita
Barang siapa merendahkan diri, dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan dalam Matius 20 ayat 26, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Anda memiliki Bapa surgawi, yang rindu menjadikan Anda hebat di hadapannya. Dia memiliki rencana untuk Anda, yang dipenuhi dengan hadiah, makna, dan kepuasan kekal. Namun rencananya bertolak belakang dari dunia, menjadi hebat selamanya, berarti menyerahkan hidup Anda, berhenti mencari kebesaran di mata dunia, dan memberikan hati Anda sepenuhnya untuk pelayanan dan rencana Bapa surgawi." Alkitab menceritakan tentang kehidupan indah yang tersedia bagi mereka yang mau mengabdikan diri kepada Tuhan. Matius 5 ayat 19 memberitahu kita bahwa, "Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga." 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, "Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Dalam Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus menyatakan kepada kita, "Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Sahabat Suara Kasih, pendapat manusia cepat berlalu dan berubah-ubah, tetapi rencana dan tujuan Tuhan teguh sepenuhnya. Anda dapat menjalani kehidupan yang begitu besar, sehingga semua kekekalan berubah sebagai hasilnya. Anda dapat menjalani hidup Anda dengan begitu berbakti kepada Tuhan, sehingga surga memenuhi bumi melalui hidup Anda, dan mengubah lintasan jiwa yang kekal. Marilah kita renungkan, Anda diciptakan untuk menjadi hebat. Anda dipanggil untuk tugas tertentu yang hanya dapat Anda lakukan. Luangkan waktu untuk menyerahkan hidup Anda sepenuhnya kepada Tuhan. Saat Anda masuk ke dalam doa, semoga waktu Anda ditandai dengan kedamaian, semangat, dan tujuan yang berasal dari hidup sepenuh hati bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini.
Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.